Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahini Fitria. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai data dan penyajian data. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu data. Data adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Data dapat berupa hasil pengukuran, misalnya data tinggi badan dan berat badan. Yang selanjutnya, macam-macam data. Macam-macam data terbagi menjadi yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini, data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori, misalnya data tentang jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk numerik atau angka, misalnya data tentang penghasilan per bulan, berat badan, dan tinggi badan. Data kuantitatif dapat dikelompokkan lagi menjadi data kuantitatif diskrit dan data kuantitatif kontinu. Data diskrit berasal dari hasil membilang, contohnya jumlah anggota keluarga, jumlah buah pepohonan, sedangkan data kontinu berasal dari hasil pengukuran. Yang selanjutnya, data berdasarkan waktu. Terbagi menjadi dua, yaitu data silang, merupakan data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan pada waktu tersebut. Misalnya, jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agama pada tahun 2020. Yang kedua, data berkala. Data berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalnya, data kematian dan data kelahiran dari tahun ke tahun di Indonesia, cenderung membesar dan mengecil. Yang selanjutnya, data berdasarkan cara memperolehnya, terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari responden. Data ini didapatkan dengan pengumpulan data menggunakan metode survei langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data yang telah diolah oleh pihak pertama, misalnya data yang didapatkan dari suatu lembaga atau instansi pemerintah atau publikasi lembaga tertentu. Data berdasarkan sumber terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi, misalnya data mahasiswa dari suatu universitas. Sedangkan data eksternal merupakan data yang berasal dari luar organisasi untuk kebutuhan sendiri, misalnya data orang tua mahasiswa dalam universitas tertentu. Syarat-syarat data yang baik itu terbagi menjadi yang pertama benar dan objektif, yang kedua mewakili atau wajar, yang ketiga dipercaya artinya kesalahan bakunya kecil, yang keempat tepat waktu, yang kelima, relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data tersebut dapat dipahami, dimengerti oleh pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Ada dua metode yang digunakan untuk menyajikan data. Yang pertama, penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori atau karakteristik tertentu, sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut. Penyajian data dengan menggunakan tabel bisa berbentuk tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Tabel satu arah merupakan tabel yang memuat keterangan mengenai suatu hal atau satu karakteristik saja. Karakteristik yang ditunjukkan bisa berupa jumlah, frekuensi, ukuran, presentase, dan lainnya. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang. Contohnya, data target penjualan SPG atau SPM di Surabaya pada tahun 2009. Selanjutnya, tabel dua arah merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau karakteristik. Misalnya, presentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler. Ketiga, tabel tiga arah merupakan tabel yang menunjukkan hubungan antara tiga hal atau tiga karakteristik, misalnya investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Penyajian data dalam bentuk grafik.
digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data yang sudah ada ditabelkan. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data-data berupa angka ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Jenis-jenis grafik yang umumnya dijumpai seperti grafik garis, grafik balok atau batang, grafik lingkaran, dan piktogram. Grafik garis secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari satu baris dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis, baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis, sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya, grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus dapat dilihat trennya. Grafik batang atau balok secara umum, grafik batang dan balok ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu single bar chart yang terdiri satu batang balok dan multiple bar chart yang terdiri dari beberapa batang atau balok. Grafik batang dan balok ini berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section dan time series. Yang ketiga, grafik lingkaran. Grafik lingkaran berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan. Grafik ini digunakan untuk data yang bersifat cross-section. Yang keempat, piktogram. Piktogram merupakan grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat XY, dinyatakan gambar-gambar dengan suatu ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya, untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu. Dapat digambarkan berupa gambar mobil secara sederhana. Tiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.